Kita lanjutkan kabar petang hari ini. Saya akan menyapa mantan Kapuspen TNI Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul sudah bergabung juga bersama kami. Pak Iskandar, kira-kira kalau membaca apa yang ada di pikiran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, apa yang menjadi pertimbangan hal strategis yang kemudian membuat harus mengubah standar tinggi? Selamat sore Mbak dan juga seluruh pemirsa TV One dimanapun berada ya. Jadi yang pertama sebelum masalah pertimbangan apa, jadi saya lihat kan ini perdebatan sudah panjang ya. Apalagi Bu Megawati mantan presiden kita sudah mengatakan kok melorot ya gitu ya. Terus juga saya lihat Pak TB Hasanuddin Komisi 1 kan itu partnernya TNI. Namun di sisi lain Pak Prabowo Menhan dan juga Pak Muldoko mantan tentara semuanya mengatakan itu oke aja. Nah pertimbangannya, saya masuk kepada poin yang ditanya sama Mbak yang sebagai Mbak ini aku lupa. Ya Mbak ya, nah pertimbangannya kalau saya lihat begini Mbak. Ini aku coba cerita zaman saya ya. Saya kan masuk itu tahun tamat 80, tes itu 76. Itu zaman saya 160 juga kok tingginya. Sah-sah aja sebenarnya. Kenapa saya bilang sah-sah aja? Jadi Bu Megawati nggak salah kok. Pak Prabowo benar juga. Semua benar, nggak ada yang salah di negara kita ini. Namun saya lihat pertimbangannya mungkin ini ya. Saya cuma coba menebak. Tentunya aku kan lama di Mabes TNI ya, apalagi juru bicara aku 4 tahun ya di Mabes TNI. Tentunya ini ada kajian. Saya percaya itu. Tentunya ada kajian. Pasti di sana asisten personalia dengan timnya itu mungkin melihat begini. Mungkin ya, melihat begini. Kita ini provinsi kita ini besar sekali. Banyak sekali dan negara kita ini besar. Nah, mungkin yang daftar apakah 3.000 orang, ya, apakah 5.000 orang, itu dievaluasi itu rata-rata tingginya mungkin 160 atau 162. Nah ini dia pertimbangannya. Karena saya yakin dan saya percaya Pak Andika, Panglima TNI tidak mungkin memutuskan sendiri. Pasti ada staf, itu namanya seorang pemimpin. Nah ini pertimbangan dari menurut saya, karena pengalaman saya suka ikut juga kok tes-tes begini ya. Nah yang selanjutnya begini Mbak. Tinggi badan ini hanyalah salah satu persyaratan. Masuk tentara itu ada akademis, ada samapta, ada psikotes dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau dia tingginya 160 diterima enggak, atau juga tinggi dia 172 diterima enggak. Itu dilihat nanti dalamnya. Setelah psikotes dan lain sebagainya dilihat itu dalamnya semua. Ini orang modelnya bagaimana? Apakah dia ini memang integritasnya dengan negara kita ini hebat? Baik. Ya. Nah, atau dia 172 integritasnya bagaimana? Bisa saja yang 172 nggak diterima, 160 diterima. Dan kebalikannya. Itu dia. Dan kalau nanti sudah keterima Mbak, ini pengalaman saya ya. Itu nanti contohnya aku angkatan laut nih. Kita punya penerbang kok. Nah pada saat dia jadi penerbang nanti dia kan kita mau naik tingkat itu atau pada saat perwira. Kita kan dites lagi jadi pilot. Nah itu di situ dimainkan lagi tinggi badan. Siapa yang mau pilot dia harus tingginya 170. Nah demikian juga dengan jurusan-jurusan lainnya, sehingga kita semuanya itu benar-benar semua di situ nanti ditentukan tinggi badan lagi Mbak. Yang penting orangnya itu benar-benar berintegritas. Ya, baik, gitu Mbak. Baik Pak Iskandar. Saya mau ke Dokter Putri. Dokter Putri, kalau saya membaca nih kan Panglima TNI mengambil kebijakan ini dengan alasan perubahannya untuk mengakomodir kondisi umum remaja Indonesia. Memangnya Dok, berdasarkan data atau mungkin tren atau kecenderungannya 10-15 tahun ke belakang, bagaimana pertumbuhan remaja Indonesia kita? Apakah cenderung tinggi badannya meningkat atau mengalami penurunan? Baik, kalau melihat trennya sebetulnya agak sedikit meningkat ya, karena semakin ke sini, semakin bertambah tahun, orang-orang semakin mulai aware atau perhatian dengan nutrisinya. Tetapi memang kalau kita melihat dari data, dari rata-rata laki-laki dewasa di atas 18 tahun di Indonesia, ini minimalnya adalah 160 cm. Tetapi kalau kita ingin mengembalikan pada rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, untuk laki-laki dewasa di atas usia 18 tahun, memang dianjurkan rentangnya ini adalah antara 161,2 cm sampai 176,1. Ini yang paling bagus. Tetapi kalau kita mengacu lagi pada
anjuran dari Kemenkes untuk usia 18 sampai 64 tahun, harapannya adalah paling tidak idealnya di 168 cm. Oke, jadi kecenderungannya ada peningkatan ya dok ya? Oke, baik, saya mau kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi disampaikan Dokter Putri, ternyata trennya ada peningkatan di kondisi tinggi badan remaja Indonesia kita. Lalu urgensinya atau kemudian hal strategis lagi kembali yang menjadi pertimbangan Jenderal Andika Perkasa yang katanya mengakomodir kondisi umum remaja Indonesia, Pak Rizal. Kalau menurut saya setuju juga dengan Pak Kadar. Mungkin ada satu riset mengenai kebutuhan terhadap perwira TNI. Jadi ini juga mungkin ya, menurut saya ini beliau juga membaca juga dari peperangan saat ini maupun peperangan masa depan. Gitu. Mana yang merupakan lebih pada hobi kita sebut sebagai hybrid war. Ya. Sekarang mulai terjadi. Jadi peperangan tidak hanya terjadi dengan mengandalkan pada pengerahan transmisi darat ataupun menggunakan arahan infanteri secara besar-besaran. Tapi kalau misalnya bicara soal infanteri, misalnya saya ambil contoh pasukan Gurkha itu nggak tinggi, tapi dia memiliki suatu kondisi fisik yang sangat prima. Jadi kalau saya punya perpandangan tinggi badan nggak mutlak sebagai satu alat ukur bahwa seseorang itu benar-benar memiliki kondisi fisik yang sangat prima. Gitu. Untuk menentukan kondisi fisik yang prima itu kan ada ujiannya, ada tesnya dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya contoh dengan misalnya pemuda berkacamata, kemudian kalau dulu kan nggak bisa diterima di AKB. Ya. Saya pikir untuk sekarang ya banyak saya lihat kita Singapura, Amerika ya kan, pakai kacamata mereka prajurit Jepang dan lain-lain. Nah kemudian untuk peperangan hybrid tadi saya sebutkan tadi mungkin diperlukan orang yang ahli IT. Kemudian juga bagaimana bisa mampu untuk mengarahkan pesawat nirawak, kemudian juga untuk di laut mungkin teknologi kapal selam semakin berkembang dan tentu orang yang seperti saya sebutkan, seorang yang menjadi awak kapal selam itu kan kalau dengan tinggi badan yang sangat tinggi sekali atau sangat kekar, ya kan sulit gitu. Jadi nanti setelah dia ditentukan dalam pecabangan, baru mungkin bisa dialokasikan gitu. Mana yang tinggi badan sangat tinggi untuk cabangan apa, kemudian yang kurang begitu tinggi, dia lebih tepat untuk mengawaki alutsista seperti apa. Oke, baik. Saya punya pandangan. Ya baik, kita simak tentunya pandangan dari Pak Rizal, termasuk saya juga pengen tahu kalau di negara-negara Asia tingginya rata-rata berapa sih Dokter Putri, tapi nanti usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali dengan pembahasan ini, usai jeda. Masih bersama kami di Kabar Petang. Dokter Putri, rata-rata tinggi dari remaja atau dewasa di negara-negara Asia yang kemudian mirip-mirip dengan Indonesia. Seperti apa sih kondisinya, dokter? Baik, kalau untuk data di Asia ini biasanya rentangnya antara sekitar 165 cm. Kan tadi kalau di Indonesia sekitar 160 cm. Tapi ada data lain yang menyatakan untuk non-Hispanic ASEAN ini biasanya justru lebih tinggi, sekitar 169 cm. Ya, jadi kalau kita ingin membicarakan untuk standarnya bagaimana, memang bervariasi sekali ya. Jadi dikembalikan lagi ke kebijakan dari instansi masing-masing, tujuan dari untuk pemilihan tinggi badan tersebut. Oke, baik dokter, terima kasih. Nah, tujuan dari perubahan standar tinggi badan ini Pak Iskandar, pengaruh tinggi badan ini terhadap operasi militer memang sejauh apa sih Pak Iskandar? Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi masalah operasi militer, sebelumnya saya meluruskan ini ya supaya kita nggak salah. Jadi untuk Malaysia saya tahu banget ya, tinggi badan itu 162, untuk Singapura itu 158 minimal. Nah ini untuk Australia sendiri 167. Untuk Australia. Jadi itu tadi saya menyampaikan untuk menambah wawasan kita semua. Jadi ya beda-beda tipis saja. Nah kembali ke pertanyaan tadi masalah operasi tadi. Memang itu sangat ditentukan oleh stamina dan fisik kalau untuk operasi militer. Tentunya kita mengetahui kita punya pasukan-pasukan khusus. Pasukan-pasukan khusus kita. Di pasukan khusus kita itu ada Kopassus, ada Denjaka, dan lain sebagainya itu. Itu yang dituntut itu manusia itu lentur. Ya, lentur badannya dan tulangnya itu kawat, itu yang dituntut dan benar-benar integritasnya tinggi dan dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, itu dididik dengan mental baja. Ini yang saya katakan tadi,
apalah artinya tinggi badan itu? Kalau kita lihat tadi saya sampaikan Singapura 158, ya kan? Malaysia 162. Australia yang udah memang tinggi-tinggi aja 167. Dan satu saya kasih contoh satu. Kalau kita lagi latihan Garuda Shield ya, Indonesia dengan Amerika, itu Amerika tinggi-tinggi badan. Tapi pada saat pertempuran ketahanan atau ketahanan di hutan, gerilya dan lain sebagainya, wah itu yang tinggi-tinggi pusing 1000 bahasa mereka itu semuanya. Kita yang the bestnya kan kita selalu lihat. Nah itu masalah operasi militer. Namun ini saya bilang, saya kembali lagi kepada negara kita NKRI ini. Jadi memang gizi kita sudah baik, namun kita harus perhatikan juga gizi baik, tapi mungkin di daerah timur katakanlah tanda petik masih ada yang kurang, atau di daerah mana itu ya. Nah ini animo mereka itu banyak sekali di sana. Animo mereka itu banyak sekali. Jangan gara-gara hanya dia kurang 160 pas begitu, atau kita naikkan 163 kembali lagi atau 165, itu animo yang begitu banyak, yang integritasnya tinggi, merah putihnya hebat sekali. Ini jangan sampai kita terbengkalai atau kita pilih yang 172. Jangan-jangan ini maaf ya, kita terus terang aja kan kadang-kadang tanda petik nih ada yang melambai juga, ini kan bahaya kita ke depannya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi informasi dan penjelasan serta tadi bagaimana cara pandangnya bergabung bersama kami pakar militer Rizal Dharma Putra dan mantan Kapus Pen TNI Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul serta dokter spesialis gizi klinik Dr. Putri Sakti Dwi Permanasari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih semuanya. Selamat sore, semua pemirsa.